Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nasma Yovanung dengan NPM 2215061138. Saya dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dalam instalasi 3CX, bagaimana 3CX itu diinstal sampai menjadi Google Meet yang tersambung dengan device lainnya. Oke. Di sini saya menggunakan video hasil rekaman atau dokumentasi saya selama saya menginstal 3CX. Jadi pertama-tama dimulai dari install aplikasi 3CX itu sendiri, diklik 2 kali atau di run, kemudian dia akan muncul welcome seperti ini, klik next saja, next kembali, kemudian mengenai lisensi tadi diklik agree dulu, baru di next. Kemudian ini adalah bagian dari tempat penyimpanannya, mau ditaruh di mana. Saya di sini meletakkannya di bagian D atau data D. Kemudian dinamai foldernya yaitu dengan nama 3CX juga. Lalu di next. Selanjutnya adalah install. Nah, dalam proses instalasi ini memerlukan sedikit waktu, jadi ditunggu saja. Masih menginstal atau instalasi. Oke, selanjutnya yaitu ada masih instalasi juga, tapi muncul semacam CMD atau command line. Nah, ketika di command line ini ada pilihan mau di running menggunakan tools apa, menggunakan web browser atau menggunakan command line. Nah, di sini kita gunakan saja web browser. Nanti dia akan langsung terkonfigurasi masuk ke browser. Ini di allow saja untuk public dan private network-nya biar bisa diakses. Nah, kemudian setelah masuk ke web browser dari 3CX, kita pilih bagian install without config atau yang bagian paling bawah. Nah, bagian ini nanti akan muncul semacam link berwarna merah tadi, itu diklik saja, kemudian akan masuk ke sign up. Kita bisa sign up di Google melalui akun Google saja. Ikuti saja alurnya, yaitu dengan memasukkan kata sandi, kemudian klik selanjutnya sampai nanti masuk sampai sudah terlogin ke 3CX-nya. Nah, ini sudah masuk lagi. Kita melengkapi akun kita dengan mengisi first name, last name, kemudian company-nya. Di sini company-nya saya isi dengan Unila atau Universitas Lampung. Kemudian next. Setelah itu muncul lagi 3CX-nya mau yang apa? Kita memilih self host aja atau on-premise yang di bawah, paling bawah sendiri. Setelah itu di sini kita memilih hostname dan domainnya. Hostname ini ditulis saja terserah mau namanya apa. Kemudian untuk domain pilih yang Asia. Setelah itu untuk number digitnya
kita bisa memilih apa saja, tapi di sini saya memilih yang 4 digit. Tadi itu ada jamnya, saya memilih yang Bangkok atau +7 GMT. Nah, ini memilih platform. Platform ini diunduhnya di mana? Karena saya menggunakan Windows, maka saya menggunakan Windows versinya versi 18. Nah, kemudian kita pilih kalimat mengklik kata download yang warna biru. Nanti dia akan mendownload sebuah file yang isinya itu adalah lisensi atau kunci dari lisensinya itu sendiri. Nah, cari saja bagian license key. Lalu kita salin license case-nya kemudian kembali ke bagian awal tadi yang ada muncul bagian license case, memasukkan license case. Nah, kita masukkan di situ. Setelah itu, nanti dia akan otomatis masuk kembali untuk membuat akun. Akunnya kan tadi sudah dibuat. Nah, kita sudah dapat username-nya, maka kita menggunakan password, mengset password. Passwordnya ini terdiri dari 10 karakter dengan uppercase dan atau huruf kapital dan ada digitnya atau angkanya. Jadi dipastikan ada 10 karakter dengan huruf kapital dan angka. Oke, selanjutnya yaitu memilih public IP, kemudian tipe public IP-nya static IP, kemudian ini di next aja. Ini juga, nah kalau ini kita pilih no, I don't have a DNS server karena kita tidak punya DNS, jadi kita klik yang no. Di next, kemudian tunggu prosesnya. Kalau sudah, pilih yang 4 digit sesuai yang tadi kita pilih. Kalau ini time zone-nya diganti, time zone-nya tetap seperti itu. Kita bisa juga diganti dengan Bangkok, karena tadi kita pakai Thailand atau Bangkok. Nah, bagian ini, sistem owner extension-nya ini, extension number-nya itu 1000, kemudian first name-nya isi sendiri, terserah mau apa saja. Kemudian last name-nya juga isi sendiri, email address-nya sesuai email yang didaftarkan tadi, dan voicemail number-nya adalah 9999. Setelah semuanya terisi lengkap, di next saja. Nah, untuk bagian ini saya memilih Asia dan Middle East. Di next terus sampai prosesnya selesai. Ditunggu prosesnya dia merunning. Nah, kalau sudah seperti ini, ada link yang diberi garis bawah, itu diklik aja. Kalau sudah diklik, nanti kita masuk ke bagian set password 3CX tadi. Kita kan sudah membuat password tadi, nah kita masukkan passwordnya sesuai yang sudah kita set tadi. Klik set password, kemudian login. Login ini username tadi kan kita kan ada extension number. Extension number itu kan 1000, jadi kita tulis 1000, kemudian passwordnya sudah dibuat tadi. Lanjut ke login. Setelah login, nah kita sudah masuk ke web dari 3CX itu sendiri. Nah, di sini saya klik Meet karena kita mau mencoba menggunakan Meet-nya. Meet ini mirip dengan Google Meet, Zoom Meeting, sama, cuman bedanya dia menggunakan 3CX dan tampilannya juga berbeda. Kemudian di sini ada web server dari device-nya, kemudian ada web dari kliennya. Web servernya di sini saya menggunakan laptop, kemudian untuk web kliennya saya mau menggunakan HP. Nah, di tampilan 3CX ini nih tadi ada username saya di sini, kemudian di sini ada tim, ada chat, ada meet, kemudian ada calls, mirip dengan Google Meeting dan Zoom Meeting.
Kita coba bagian Meet. Nah, di bagian ini kita nanti diminta untuk mengizinkan kamera dan mikrofonnya agar bisa diakses. Setelah itu nanti akan muncul link seperti pada yang saya tampilkan, meeting linknya. Karena saya sebagai web server, maka link ini akan dikirimkan ke HP saya. Jadi, ketika kita mengirimkan link ini, maka ada yang diubah, yaitu username-nya diubah menjadi IP address atau IP dari device laptopnya. Ini bagian Nurul 3CX Aisyah ini diganti dengan IP device laptop saya. Untuk melihat device laptop saya IP-nya berapa, maka kita bisa menggunakan command prompt. Nah, di command prompt ini diketikkan saja ipconfig, nanti akan muncul IP yang kita gunakan di bagian, lihat di bagian wireless LAN adapter WiFi, bukan di bagian Ethernet. Bisa terlihat di sini IP address saya yaitu 192.168.1.22. Nah, ini nanti yang akan dimasukkan ke link yang tadi kalau kita mau membagikannya menggunakan link. Jadi bukan menggunakan, di sini bukan username tapi menggunakan IP dari si laptopnya supaya yang diberi link itu bisa masuk ke saluran yang sama atau server yang sama. Dan apabila di bagian atau apabila di handphone sudah memiliki aplikasi dari 3CX video conference, maka bisa menggunakan join menggunakan QR code. Di sini sudah diberikan fitur join menggunakan QR code, jadi tinggal di-scan saja. Nah, ketika HP sudah melakukan scan, kita melakukan start now biar kita bisa memulai meetingnya. Di sini sudah terlihat ada 2 partisipan yang bergabung dalam meeting. Nah, yang pertama Anda dari device komputer, ini sebagai host atau web servernya tadi. Kemudian di sini ada klien atau web kliennya dari HP atau device HP. Device HP mereka ini bisa bergabung dalam satu meeting ketika menggunakan satu WiFi atau satu server yang sama. Tampilannya mirip dengan Zoom Meeting, mirip dengan Google Meet. Ada mikrofon, ada kamera, ada raise hand, ada share screen, ada partisipannya berapa, ada room chatnya juga. Ini persis seperti Google Meet dan Zoom Meeting. Di sini kita bisa melakukan meeting dengan server yang sama. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.